berdampak negatif pula untuk kepada tumbuh kembang anak dan kekerasan yang ada ya terakhir ini ternyata selama pandemi ini meningkat di berbagai negara termasuk Indonesia akibat pembatasan kegiatan di luar rumah dan orang tua kehilangan pekerjaan dan masalah psikologis yang terjadi di tetangga itu ternyata berdampak pada bagaimana orang berperilaku kepada anak dan di saat bersamaan anak juga pada under pressure ya dengan cara pembelajaran online seperti ini. Nah, merespon kondisi seperti itu tersebut, Pusat Studi Gender UNU Yogyakarta bekerjasama dengan Fatayat NU DIY menyelenggarakan serial diskusi parenting ini. Dan ini seri ketiga ya, dengan tema mendidik anak tanpa kekerasan di tengah pandemi COVID-19. Harapannya setelah ini akan diberikan cara agar orang tua dapat menciptakan kondisi gembira di rumah sehingga terhindar dari potensi melakukan kekerasan kepada anak. Dan penjelasan tersebut nanti akan secara lengkap dibahas oleh Mbak Yus Masfia, SAGMAG ya. Sebelum kita mulai acaranya, saya akan bicara sedikit bagaimana susunan acara pada hari ini. Acara webinar ini akan berlangsung sekitar 2 jam. Jadi nanti kita akan closing sekitar jam 12 siang ya Mbak ya. Dan format acara webinar ini lebih ke sharing, nanti akan diskusi santai dan interaktif dengan narasumber kita pada hari ini. Jadi harapannya semoga semua bisa stay tune sampai akhir acara ini. Acara pagi hari ini akan dibuka oleh saya sebagai selaku moderator, sebagai pengantar. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sharing session sama Mbak Yus selama sekitar 45 menit ya Mbak ya. Beliau akan memaparkan melalui share screen materi, akan bicara tentang cara mengelola emosi orang tua selama pandemi, apa saja dampak kekerasan pada anak, dan bagaimana tips menghindari kekerasan pada anak. Kemudian mungkin sharing beberapa referensi kegiatan yang kita menyenangkan, yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah untuk mendidik anak selama masa pandemi ini. Kemudian setelah presentasi dari Mbak Yus akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif bersama peserta webinar. Nanti monggo yang ingin sharing pengalaman ataupun ingin bertanya kepada narasumber boleh meninggalkan pesan di chat box. Nanti saya dan Mbak Hili akan membantu memantau pesan-pesan yang masuk di chat box itu. Dan khusus peserta yang join melalui Zoom, nanti jika ada yang ingin atau bertanya langsung kepada narasumber, kami akan fasilitasi, nanti tolong raise hand, bisa unmute ya. Sesi tanya jawab juga akan berlangsung sekitar selama 45 menit. Kemudian sebelum ditutup, nanti akan ada closing statement oleh Mbak Khotimatul Husna, selaku pimpinan Fatayat PWNU DIY. Beliau akan memberikan closing statement dan akan berbicara sedikit tentang mengaitkan isu kekerasan ini dari perspektif Islam. Kemudian closing. Nah, sebelum closing nanti ada grup foto ya. Nanti Mbak Hili yang akan memandu. Kemudian kita closing pada jam 12 siang. Oke, itu sekedar gambaran mengenai susunan acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, ya sebelum kita mulai sharing dari Mbak Yus juga, perkenankan saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri dan juga dari panitia, dan kemudian akan saya juga bacakan sedikit biodata singkat dari narasumber pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Febri, saya hari ini menjadi moderator pada webinar seri 3 ini. Saya salah satu pengurus di Divisi Sosial Budaya Fatayat PWNU DIY. Saya juga dosen di Sastra Inggris UIN Sunan Kalijaga. Pagi ini saya sangat dibantu oleh rekan yang luar biasa ya, tadi Mbak Hili lagi di jalan ini. Mbak Shili Akisti yang biasa disapa dengan Mbak Hili. Beliau dari Pusat Studi Gender UNU Yogyakarta, dan beliau juga sudah mengawal program webinar ini, seri webinar ini sejak awal ya Mbak Shili. Iya, seri 1. Ya dari seri 1, jadi lebih paham kan ini. Di tengah kesibukan Mbak Hili juga ya, sibuk sana kemari, kayaknya lagi mengurus kongres kebudayaan desa ya. Iya, Kongres Kebudayaan Desa sampai Agustus nanti, Mbak. Insya Allah. Makanya Mbak Hili, makasih banyak ya Mbak Hili, kerjanya luar biasa ini ya.
saya dan Mbak Hili dibantu juga dari tim UNU, dari tim IT ya, Mas Eka tadi dari UNU dan bersama tim lainnya yang memastikan program ini berjalan lancar secara teknis ya di Zoom, Facebook, dan YouTube Live. Semoga nggak ada masalah ya. Nah ya, seperti yang telah saya sebutkan tadi, acara webinar pagi hari ini adalah seri ketiga dari serangkaian serial seminar virtual yang terselenggara atas kerjasama Pusat Studi Gender UNU Yogyakarta dengan Fatayat PWNU DIY. Dengan ini di mitra pendukungnya KPAID Yogyakarta ya, jadi Mbak Yus. Dan program hari ini terselenggara terutama sebagai bentuk komitmen kami untuk memberikan dukungan kepada perempuan dan anak-anak di Indonesia. Untuk minggu ini tema yang diangkat adalah bagaimana mendidik anak tanpa kekerasan di tengah pandemi, dan diharapkan dari sesi ini kita belajar tentang apa tips-tips untuk bagaimana sih sebagai orang tua untuk bisa menghindar dari kekerasan ini. Dan narasumber kita kompeten ya buat untuk hari ini Mbak Yus Masfia. Beliau adalah saat ini aktif di KPAID Kota Yogyakarta sebagai komisioner bidang studi, data, dan informasi. Dan Mbak Yus ini juga koordinator bidang sosial budaya di Fatayat NU DIY. Yus ini juga super sibuk ya sama dengan Mbak Hili. Tapi alhamdulillah hari ini Mbak Yus bisa meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita ya. Oke, terakhir sebelum Mbak Yus menyampaikan materinya, saya juga akan membaca sedikit singkat CV dari Mbak Yus. Mbak Yus ini kelahiran Gresik ya Mbak ya, dan menempuh pendidikan formal S1 dan S2-nya di UII, Universitas Indonesia, jurusan pendidikan agama Islam, dan beliau baru saja menyelesaikan studi S2-nya di UII. Selain pendidikan formal tersebut, ternyata Mbak Yus ini juga sudah mengikuti banyak sekali pendidikan non-formal dan training ya, bahkan sampai ke luar negeri ini, dan semuanya concern pada isu anak. Jadi Mbak Yus ini memang orang yang tepat untuk berbicara tentang topik pada hari ini. Training-training yang pernah Mbak Yus ikuti seperti misalnya di Melbourne dari Victoria FICSEC New Features Training terkait dengan Children Services, terus pernah mengikuti training dari Save the Children beberapa kali Mbak Yus ya. Terus untuk pengalaman kerja Mbak Yus juga lumayan banyak. Udah terbiasa Mbak Yus jadi fasilitator, konselor terkait tentang masalah perempuan, masalah anak, dan parenting dari sejak tahun 2001-an sudah mulai aktif ya. Oke, nanti ya misalnya nanti ada yang perlu ditambahkan biodata Mbak Yus bisa menyampaikan sendiri ya pas presentasi. Oke, nanti kita akan menyimak bersama perspektif dan tips yang di-share oleh Mbak Yus mengenai bagaimana sih best practices dalam parenting, terutama dalam masa pandemi ini. Oke, baik, mari kita mulai acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dengan bacaan pembuka ini, kita semua bisa mendapat ilmu yang kokoh dan bermanfaat. Oke, baik Mbak Yus, monggo kami persilakan untuk menyampaikan materinya selama 45 menit ke depan. Terima kasih Mbak Febri yang sudah memoderatori pada acara pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Khotimatul Husna selaku Ketua PW Fatayat NU DIY, dan juga yang saya hormati jajaran staf PSG UNU yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan acara seri parenting ini. Dan tak lupa juga kepada sahabat-sahabati yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk belajar bersama terkait tentang parenting ini. Terima kasih sekali atas atensinya dan juga partisipasinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya tadi sudah sedikit banyak disinggung oleh Mbak Febri terkait apa yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini.
Namun izinkan saya untuk menampilkan PPT materi yang nanti mungkin teman-teman bisa mendapatkan materi ini dari ketika teman-teman sudah menuliskan email teman-teman, nanti akan saya kirimi materinya seperti itu. Mohon maaf saya minta izin untuk menampilkan materi saya, Mbak Febri. Iya, Mbak. Iya, monggo. Sudah tertampilkan di layar, Mbak Febri? Ya, kelihatan, Mbak. Sudah ya? Iya. Okay. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini bukan berarti saya lebih hebat atau lebih bisa dari teman-teman yang ada di sini semuanya, tapi saya di sini berbagi, ingin saling berbagi. Kita belajar bersama terkait parenting ini, karena kita tahu sendiri bahwa mengasuh anak, mendidik anak itu butuh suatu seni yang sangat tinggi bagi orang tua ya, dan tentunya bukan hal yang mudah bagi orang tua yang khususnya orang tua muda yang baru mengalami kesempatan pertama kali memiliki buah hati, apalagi dikaitkan dengan masa sekarang, masa di mana semua orang mengalami efek yang sangat tidak nyaman terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi kondisi ini mengharuskan kita semua melakukan segala sesuatunya itu dari rumah, belajar dari rumah, juga bekerja dari rumah. Semuanya dilakukan bersama-sama di rumah. Belum lagi orang tua, banyak orang tua itu yang belum siap. Ya, kita semua belum siap. Orang tua belum siap menjalankan perannya yang multiple roles ya, yang harus bisa menjadi orang tua, harus bisa menjadi guru, harus bisa menjadi pendamping buat anak-anaknya dalam satu kesempatan yang sama dan dalam ruang yang sama, yaitu di dalam rumah seperti itu. Nah, kondisi ini bagi sebagian keluarga mungkin tidak terlalu berefek yang berat gitu ya, bila kondisinya rumah, ekonomi maupun individu itu secara psikologisnya baik-baik saja gitu ya. Namun kita tidak tahu bagaimana keadaan keluarga-keluarga yang mengalami dampak langsung dari COVID-19 ini ya. Baik itu secara ekonomi, rumah yang sangat tidak layak, rumah yang tidak sehat, terkena PHK, dan juga sebelum adanya COVID sudah ada hubungan interpersonal yang sangat tidak harmonis dalam keluarga itu akan sangat-sangat membuat suasana di rumah akan semakin kacau seperti itu. Nah, bisa dipastikan dalam keluarga tersebut kesehatan mental keluarga tersebut akan sangat buruk dan juga mengalami stres yang sangat tinggi. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah kita sebagai orang tua lalu mengatakan bahwa menjadi orang tua itu gampang kok gitu ya, menjadi orang tua itu mudah seperti itu? Kalau sudah terjadi apa-apa, lalu terus muncul, ya udah sudah takdir, dijalani aja seperti itu, tanpa berusaha untuk merubahnya, tanpa berusaha untuk mengubah pengasuhan yang itu dulunya tidak baik menjadi hal yang baik. Artinya pengasuhan ini kembali lagi kepada bukan pengasuhan baik menurut orang tua, tetapi pengasuhan yang baik menurut anak-anak kita. Artinya lebih kepada pengasuhan yang lebih baik demi kepentingan terbaik untuk anak. Nah, ini yang harus menjadi garis besar kita semuanya. Nah, saya meminjam kata-katanya
Munir Khatib ya, bahwa menjadi orang tua tidak hanya sebagai takdir, namun seperti hadirnya sebuah kesempatan untuk membuktikan peranan kita di muka bumi, meneruskan rencana ilahi, mewarnai anak-anak dengan cinta, lalu membiarkan siklus berputar sampai zaman itu ditamatkan. Artinya apa? Menjadi orang tua itu tidak takdir, tetapi menjadi sebuah kesempatan buat kita semua untuk membuktikan peran kita yang sudah diamanai oleh Tuhan, yang sudah diamanai oleh Allah. Bagaimana kita mewarnai kehidupan anak-anak kita dengan cinta yang tanpa syarat. Kalau kita saja sebagai umpamanya ya sebagai orang tua, sebagai orang yang dewasa, dicintai suami gitu, dengan ada syaratnya. Pasti kita tidak mau kan? Seperti juga ketika kita mencintai anak-anak kita. Saat kita mencintai anak-anak kita harus full all up ya. Artinya kita mencintai dia tanpa syarat. Apapun bentuknya, apapun perangainya, apapun dia, kita harus mencintainya tanpa syarat. Lalu, walaupun begitu, saya sangat sadar, ya, saya sangat sadar dan saya sangat yakin bahwa tidak ada orang tua pun di dunia ini yang sempurna, termasuk saya, ya, termasuk saya. Saya sangat menyadari bahwa saya bukan orang tua yang sangat sempurna, bukan. Sempurna saja tidak, apalagi sangat sempurna seperti itu ya. Dan tidak ada ibu yang sempurna, juga tidak ada ayah yang sempurna. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, dan tidak ada keluarga yang sempurna. Karena apa? Ayah dan ibu adalah manusia. Ya, manusia pernah punya khilaf, pernah punya salah, dan berusaha untuk memperbaikinya seperti itu. Nah, karena ketidaksempurnaan itu tadi ya, kita sebagai orang tua, saya khususnya, saya akan terus berusaha belajar. Walaupun mungkin sehari-hari saya juga berkecimpung di dunia anak. Dari tahun 98 sampai dengan sekarang, kebetulan selalu istiqomah dalam isu terkait perempuan dan anak. Jadi di sini kita akan terus berusaha belajar tanpa lelah untuk terus mengasah pola asuh yang terbaik buat anak-anak kita. Seperti yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini, saya sangat mengapresiasi ibu-ibu, bapak-bapak, atau para peserta webinar yang hadir pada kali ini untuk terus berusaha menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, pengasuhan adalah urusan bersama. Pengasuhan bukan lagi urusan pribadi saya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau saya bilang anak saya sendiri, saya asuh sendiri. Mau saya apakan juga hak saya sendiri. Kita tidak bisa bilang seperti itu lagi. Karena apa? Efek dari hasil pengasuhan saya akan berefek kepada tingkah laku anak saya. Bagaimana anak saya nanti berperilaku di luar rumah, bagaimana dia berperilaku dengan orang lain, bagaimana dia menghormati orang lain. Itu efek dari pengasuhan yang saya lakukan. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa pengasuhan adalah urusan bersama. Kita tidak bisa bilang lagi bahwa yo wes, ini urusan saya, kamu nggak usah ikut campur. Jadi ketika ada orang tetangga kita yang melakukan kekerasan kepada anaknya dan kita melihat sendiri dan kita diam saja, udahlah, biarin aja, itu kan anak dia. Mau dijewer kayak, mau di marah-marahin kayak, itu urusan dia. Kita nggak bisa bilang gitu lagi. Kenapa? Karena secara pribadi, secara makhluk sosial, kita punya kewajiban untuk membenarkan. Artinya
yang salah dibenarkan. Menjadi hal yang baik seperti itu. Tidak terus dibiarkan menjadi salah terus seperti itu. Nah, bagaimana cara mengedukasinya seperti itu? Itu perlu skill sendiri supaya tidak orang lain menjadi tersinggung. Tetapi kita berhak untuk memberitahukan yang baik demi kepentingan terbaik buat anak. Karena apa? Efeknya adalah anak yang dihasilkan dari pola pengasuhan yang kita lakukan. Nah, pengasuhan juga bukan lagi menjadi urusan ibu, gitu ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa ya ibu itu sebagai apa? Sebagai satu pintu dalam pengasuhan. Enggak bisa. Gitu ya. Pengasuhan yang harus ya kalau di situ masih lengkap keluarganya, masih ada ayah dan ibu, ya ayah juga harus terlibat dalam pola asuh. Tidak bisa lagi terus dibebankan kepada ibu saja. Karena apa? Pola asuh yang tidak seimbang, yang dilakukan oleh hanya satu orang tuanya saja, itu akan juga berefek kepada anak. Ya, seperti itu. Jadi, lebih bagus dan lebih kerennya lagi kalau ayah juga ikut berperan aktif dalam mengasuh anak-anaknya seperti itu. Nah, setiap orang tua, setiap kita, setiap masing-masing individu itu menjadi sumber belajar bagi orang tua lainnya. Saya di sini walaupun sebagai narasumber juga bisa belajar dari ibu-ibu, bapak-bapak, atau peserta di sini yang hadir dalam webinar kali ini. Saya akan banyak pelajaran, mungkin nanti dari sharing yang teman-teman lakukan dalam sesi ini. Nah, sehingga penting mengembangkan pengasuhan yang menghargai hak-hak anak. Ya, jadi ini penting untuk menghargai hak anak, berprinsip pada tumbuh kembang anak, dan mencintai anak tanpa syarat. Sekali lagi, ini yang menjadi patokannya. Bukan frame kita sebagai orang tua, tetapi kita menggunakan frame anak kita. Pertama adalah menghargai hak anak. Kedua adalah kita harus tahu sebagai orang tua bahwa tumbuh kembang anak itu tidak sama. Tumbuh kembang anak itu disesuaikan dengan usia tumbuh kembang anak. Walaupun usianya sama, belum tentu anak itu punya tumbuh kembang yang sama. Karena apa? Setiap anak punya keunikan yang berbeda. Dan setiap anak itu berbeda karakteristiknya. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah mencintai anak tanpa syarat. Dalam keadaan apapun anak itu lahir dalam keadaan anak yang berkebutuhan khusus, atau anak itu lahir dengan sangat cerdas, atau anak itu lahir dengan cerdas, atau anak itu lahir dengan sehat. Semua adalah wajib untuk kita cintai tanpa syarat. Karena semua anak itu adalah anak yang hebat. Nah, lalu bagaimana mendidik anak atau mendisiplinkan anak tanpa memperkenalkan hukuman atau kekerasan pada anak? Apalagi terkait dengan masa COVID ini ya. Bagaimana orang tua itu menginginkan anak-anaknya supaya tumbuh, berkembang seperti sebelum adanya COVID. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Lalu bagaimana mendidik atau mendisiplinkan anak tanpa memperkenalkan hukuman atau kekerasan pada anak itu? Karena kebanyakan orang tua itu menjustifikasi bahwa kalau mendisiplinkan anak ya harus dengan kekerasan, gitu kan? Kalau mau mendisiplinkan anak ya harus diberi hukuman seperti itu. Itu dulu gitu ya. Waktu zaman dulu gitu. Mungkin saja itu dulu tepat, tapi kalau dikaitkan dengan sekarang itu sangat-sangat tidak tepat.
Yuk sekarang kita mengenal disiplin positif. Supaya apa? Supaya dari frame atau pola pikir yang selama ini kita pakai bahwa ya mendisiplinkan anak, membuat anak supaya nurut, supaya anak itu mau bertanggung jawab, ya harus dengan kekerasan. Nah, kita harus mengenal apa itu sih disiplin positif seperti itu ya. Karena ketika saya mengambil penelitian terkait positif ini dalam tugas saya waktu S2, itu ada banyak pendapat orang tua yang mengatakan bahwa Mbak, kalau saya tidak mendisiplinkan anak saya dengan keras, anak saya itu semakin ngeyel. Tetapi kenapa ya kok semakin saya kerasin kok semakin ngeyel? Nah kan itu berarti ada sesuatu yang dalam pengasuhan. Sekarang kita lihat, apa sih itu disiplin positif supaya kita menjadi orang tua itu tidak mendidik anak dengan kekerasan seperti itu. Disiplin positif, ya, disiplin positif adalah membantu anak-anak kita mengembangkan kontrol diri secara bertahap. Mengapa kontrol diri harus dilatih secara bertahap? Ya karena anak itu tumbuh dan berkembang sesuai tahapan usianya. Tidak bisa seperti kita orang dewasa yang secara struktur otak ini sudah sangat sempurna. Tapi anak-anak itu pertumbuhan otaknya itu juga masih dalam proses berkembang. Sehingga disiplin positif adalah membantu anak-anak untuk mengembangkan kontrol diri secara bertahap. Disiplin positif juga melakukan komunikasi yang jelas mengenai harapan, aturan, batasan-batasan, konsekuensi dari perilakunya. Nah, kita sebagai orang tua ini termasuk melakukan komunikasi mengenai harapan ini termasuk yang harus kita buat bersama dengan anak-anak. Jadi ini kesepakatan gitu ya. Kesepakatan antara orang tua dan anak. Harapannya, misalnya, Nak, harapan ibu seperti ini. Harapan kamu apa? Aturannya, umpamanya, boleh memakai HP, tapi memakainya jam segini sampai jam segini. Menurut kakak adik seperti apa? Baiknya seperti apa? Nah, itu dinegosiasikan bersama dengan anak-anak. Begitu juga aturan-aturan yang dibuat juga berkaitan harus melibatkan anak-anak. Tentu harus sesuai dengan usia anak-anak seperti itu ya. Dan juga konsekuensinya. Batasan-batasan juga harus dilakukan bersama anak-anak. Kamu boleh, Nak, boleh main bola. Tapi jam 5 sudah harus di rumah. Nanti anaknya, gimana menurut kamu, Nak? Kalau anaknya nggak mau main bola itu belum selesai kalau jam 5. Harus selesai sampai jam 6. Buat kesepakatan yang kedua-duanya bisa saling enak, saling terima seperti itu. Terus yang ketiga, disiplin positif adalah membangun hubungan yang saling menghormati dengan anak. Kita sebagai orang tua pasti ingin dihormati orang tua, dihormati oleh anak, itu sudah pasti. Tapi kita juga sebagai orang tua juga harus menghormati anak-anak kita. Saling menghormati itu umpamanya, kalau masuk kamar anak kita jangan langsung masuk kamar. Ketuk dulu pintunya. Tok, 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 Nak. Boleh masuk enggak? Jangan langsung dibuka. Begitu juga handphonenya. Jangan asal karena ingin tahu ini isi HP anak saya apa ya. Langsung anaknya pas mandi kita buka, kita searching. Nah, itu kita sudah sangat tidak menghormati anak kita. Jadi membangun hubungan yang saling menghormati dengan anak ini akan saling
menumbuh hati antar anak dan orang tua, juga membangun hubungan yang harmonis seperti itu. Disiplin positif juga mengajarkan pada anak-anak untuk menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Karena apa? Ini sangat penting, apalagi di zaman sekarang. Ya, banyak anak-anak yang sudah banyak anak-anak yang mungkin perilakunya sudah tidak lagi unggah-ungguh dalam bahasa Jawa gitu ya. Nah, ada apa ini dengan pola asuhnya? Mungkin di dalam keluarganya pun seperti itu. Karena keluarga ini adalah apa? Keluarga ini adalah wadah besarnya, fondasinya. Kalau dia fondasinya sudah kuat dalam keluarga, dia mau di luar dalam goncangan apapun, dia akan kuat. Sekolah itu hanya menguatkan saja, tidak seperti fondasi seperti itu. Terus yang keempat adalah disiplin positif mengajarkan pada anak-anak untuk mengajarkan pada anak-anak bagaimana dia membuat keputusan yang sangat tepat. Seperti itu. Jadi anak-anak juga diajarkan ketika umpamanya mengajarkan bagaimana dia membuat keputusan pilih baju umpamanya anak-anak kecil. Diberikan atau diajak memilih membuat keputusan untuk membuat keputusan umpamanya sayur. Wah, hari ini mama masak, mama punya kangkung nih, sama tahu dan tempe. Enaknya buat apa ya, nak? Anak kecil kita latih untuk membuat keputusan yang makan yang enak menurut dia, umpamanya. Oh ya, Ma, enaknya kangkungnya ditumis aja. Atau kok tempenya digoreng saja. Kita sudah mengajari dia membuat keputusan dari hal-hal yang kecil. Jangan bayangkan yang besar-besar dulu, gitu. Tapi hal-hal yang kecil ini yang penting. Terus juga mengajarkan sopan santun, empati, penghargaan atas diri sendiri, bertindak tanpa kekerasan, dan penghormatan pada orang lain. Mengapa empati? Empati ini sangat penting. Kenapa? Kalau kita tidak punya rasa empati kepada orang lain, ya kita akan berlaku semau gue seperti itu. Tidak melihat kanan kiri kita keadaannya seperti apa. Seperti itu. Begitu juga dengan bertindak tanpa kekerasan. Jadi mengajarkan anak melakukan apapun tanpa melakukan kekerasan. Kekerasan ini jangan dilihat hanya sebagai kekerasan secara fisik ya, tetapi juga kekerasan emosional seperti itu. Justru kekerasan emosional inilah yang sangat bisa membekas dalam diri anak hingga sepanjang hayat dia. Yang terakhir ada disiplin positif adalah membangun dan meningkatkan rasa percaya diri anak untuk menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit. Jadi anak diberikan rasa percaya diri gitu ya. Jadi umpamanya dia pengen tampil gitu, tapi kok dia nggak pede gitu. Jangan dibilang gitu aja kok nggak berani sih nak, kan gampang. Iya gampang bagi ibunya gitu. Tapi tidak mudah buat anak-anak ketika pertama kali dia akan tampil, umpamanya di TK atau dalam acara pelepasan seperti itu. Nah, kita harus membangun percaya dirinya yang harus kita ajarkan sejak sedini mungkin. Nah, kalau melihat hal ini semuanya, lalu orang-orang pada tanya, loh, terus berarti kalau aku mendidik anak, berarti harus membolehkan semuanya. Lah aku nggak boleh marahin, aku nggak boleh ngomel, aku harus menghormati anak, aku harus gini, harus gini. Berarti disiplin positif itu pengasuhan yang serba boleh gitu ya. Disiplin positif
bukan seperti itu. Jadi disiplin positif bukanlah pengasuhan yang permisif, bukan pengasuhan yang serba membolehkan, bukan pengasuhan yang semau gue. Ya wes lah, nggak apa-apa. Ya udahlah. Bukan. Disiplin positif juga bukan membiarkan anak-anak melakukan apapun yang mereka kehendaki. Umpamanya nih, pergi ke Indomaret, ya, pergi ke Indomaret. Lah kan aku nggak boleh marahin anakku. Marah itu wajar, Ibu. Ya. Bapak, wajar. Marah itu wajar. Yang nggak wajar itu apa? Marah. Ya. Kalau marah ya itu wajar, salah satu bentuk emosi. Setiap manusia pasti punya emosi yang berbentuk marah, kesel, sedih, bahagia, seperti itu. Yang nggak boleh itu kan yang marah-marah. Nah karena ya udahlah, tak biarkan aja anakku, lalu nggak boleh dimarahin kok. Akhirnya ketika di Indomaret, ma aku pengen ini, ma aku pengen itu, pengen ini, dibeliin semuanya. Itu pengasuhan disiplin atau tidak? Tidak. Karena apa? Anak tidak dilatih untuk belajar mengendalikan dirinya. Anak tidak dilatih untuk belajar membuat keputusan mana yang need dan mana yang want. Mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Disiplin positif juga bukan pengasuhan yang tidak mempunyai aturan. Juga bukan pengasuhan yang tidak ada batasan ataupun harapan-harapan. Karena apa? Setiap orang tua pasti punya harapan terhadap anaknya. Karena apa? Itu harus. Kita orang tua harus mempunyai tujuan jangka panjang pengasuhan. Anak saya nanti kalau udah besar, saya pingin anak saya menjadi orang yang jujur. Itu kan tujuan jangka panjang saya. Saya pingin anak saya nanti kalau udah dewasa, anak saya bisa bertanggung jawab, sayang sama saya, berbakti sama saya, mau ngepeni saya ketika saya tua. Tetapi ketika orang tua itu hanya fokus kepada tujuan jangka pendeknya saja, ya udahlah yang penting anak saya diem. Saya kasih HP. Nih, HP, diem, supaya anak-anak main game. Saya bisa tetap mengikuti pengajian. Kita orang tua itu jangka panjang atau jangka pendek? Jangka pendeknya anak supaya diem. Jangka panjangnya kita nggak dapat. Yang kita pingin anak kita itu jujur. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua aja suka nyogok. Supaya diem, anaknya disogok HP. Supaya nggak nangis, anaknya disogok es krim. Ya. Jadi, itu bukan disiplin positif. Kalau disiplin positif, ya mempunyai aturan, mempunyai batasan, lebih pada tujuan jangka panjang yang akan kita raih dalam pola pengasuhan kita kepada anak kita. Disiplin positif juga bukan reaksi cepat saat kita menghadapi sesuatu. Umpamanya nih, anak kita usia 2 tahun. Dia kan sedang aktif-aktifnya lari, aktif-aktifnya jalan, aktif-aktifnya pingin membantu orang tua. Tiba-tiba dia nyenggol teh, ya nyenggol air, gelasnya pecah. Reaksi cepat kita apa? Yang biasanya muncul, ketika prang, gelas pecah. Reaksi kita biasanya kaget, tiba-tiba, loh kok dipecahin? Kayak gitu kan. Kamu nggak punya mata ya? Seperti itu. Itu reaksi cepat. Itu bukan disiplin positif. Karena apa? Karena reaksinya cepat dalam menghadapi sesuatu. Harusnya di disiplin positif itu ketika pecah, reaksi kita adalah, oh adik tadi nggak sengaja ya mecahin gelas.
Oke, bareng-bareng yuk sama mama bersihin gelasnya. Coba adik, mama minta tolong ambilkan lap. Adiknya ambil lap. Nah, setelah ambil lap, adiknya buru-buru nih mau megang kaca. Jangan pegang kacanya dulu. Nanti tangan adik kena kaca. Mama yang megang kaca, mama yang ngambilin kacanya, adik yang pegang lapnya. Nanti setelah kacanya diambil, baru dilapin. Nah, itu apa? Reaksi yang tidak cepat. Reaksi yang menjadikan tujuan jangka pendek dan jangka tercapai. Pertama, kita melatih anak kita. Oh iya, caranya kalau gelas pecah, jangan langsung diomelin. Jangan dipelototin. Jangan disalah-salahin. Tapi mengambil lap. Terus diambil kacanya satu-satu seperti itu. Itu secara tidak sadar kita itu melatih anak-anak kita untuk bertanggung jawab. Bukan terus juga dilatih untuk mengelola emosi. Bukan terus meluapkan emosi kita. Oh, kalau gelas pecah itu emosinya itu harus marah. Emosinya itu harus menyalakan yang gelas. Berarti kita nggak punya empati kayak gitu kan. Orang memecahkan gelas itu pastilah punya rasa bersalah, ya. Pasti, ya ampun, kok pecah ya? Gimana nih nanti mama marah? Pasti dia punya seperti itu dalam hati dan pikirannya. Jadi mengapa ketika dia pecah dia agak menarik diri? Karena dia takut dimarahi. Nah kalau dia menarik diri kayak gitu ya langsung jangan dimarahi. Tapi kita punya empati kepada anak kita. Oh ya tadi gelasnya pecah ya, ya udah nggak apa-apa. Nanti kita kerjain bareng-bareng. Kan tadi adik nggak sengaja kan ya? Ya udah nggak apa-apa. Sekarang adik ambil lap yuk, bantuin mama yuk. Nah, disiplin positif juga bukan memberikan hukuman lain selain memukul. Mungkin banyak juga orang tua ya, banyak orang tua yang masih punya persepsi bahwa kan aku nggak mukul, gitu ya. Kan aku nggak mukul, aku nggak nyubit, aku nggak jewer, tapi aku cuma melototin kok. Kamu itu nggak boleh. Itu sudah kekerasan, Bu. Atau dibilang apa? Nah, sudah pakai nunjuk ini juga sebuah kekerasan. Atau juga mengisolasi. Ya, mengisolasi anak. Disuruh karena kamu melanggar aturan-aturan yang kita buat bersama, Nak. Saya suruh kamu harus berdiam diri di pojokan selama 5 menit. Nggak boleh main apapun. Atau dikurung di kamar. Nah, itu juga termasuk kekerasan. Jadi nggak hanya kekerasan fisik saja yang tidak boleh. Lalu apa sih perbedaan antara penanaman disiplin positif ini dengan pemberian hukuman? Nah kalau kayak gitu ya berarti kita nggak ngasih hukuman dong Mbak. Berarti kalau kayak gitu ya enak dong anak-anak. Ya namanya juga anak-anak. Kita sudah pernah jadi anak, tapi anak belum pernah menjadi orang dewasa. Anak-anak struktur otaknya itu masih berproses, sedangkan kita otaknya sudah sempurna. Nah, perbedaan penanaman disiplin dengan hukuman adalah kalau di disiplin positif, ya, kalau di disiplin positif itu memberikan alternatif lain pada anak. Jadi dikasih alternatif nih. Ketika mau menghentikan anak bermain,
wah ini sudah maghrib nih. Kita kasih alternatif pada anak. Nah, nanti jam sebelum maghrib sudah selesai ya. Nah, kalau belum selesai dikasih waktu 5 menit atau alternatif lain. Tadi seperti kalau kita mau masak, kasih alternatif lain, mau masak makan apa atau makan apa. Nah, kalau atau bermain. Mamanya anak itu mau main di luar dalam kondisi COVID sekarang ini, mau main sepeda-sepedaan. Kita kasih alternatif. Boleh dek main sepeda-sepedaan, tapi adik mainnya pakai masker. Terus sepedaannya tidak jauh. Atau bagaimana kalau kita bermain yang lain? Main apa ya, Bu? Coba kita main kelereng. Sama mama, sama papa. Nah, sedangkan hukuman itu hanya melarang, pokoknya kamu nggak boleh main sepeda. Pokoknya kamu nggak boleh main sepeda, pokoknya kamu di rumah aja. Ini masa COVID, harus di rumah. Titik. Itu hukuman. Sedangkan penanaman disiplin itu memberikan alternatif. Jadi anak itu bisa memilih. Oh, kayak gini. Kan tadi harus ada konsekuensi-konsekuensinya. Dikasih tahu juga. Kalau main di sini tuh kayak gini loh efeknya. Kalau main ini efeknya seperti ini, seperti itu. Penanaman disiplin juga mengakui dan menghargai upaya anak dan tingkah laku mereka yang baik. Sekecil apapun, kita harus mengapresiasi. Nggak apa-apa lah, Bu, menggombal, Bu. Orang kita aja, orang tua juga suka kok digombalin suami kita, kan? Seperti itu. Seperti juga anak-anak, seperti itu. Ya, kita kasih apresiasi. Wah, bagus sekali, nak. Ini gambar apa ya? Gitu. Oh, adik sedang gambar apa ini kok bagus banget kayak gitu. Ini gambar gajah, Ma. Ini apa namanya belalainya yang panjang. Padahal ya gambarnya aslinya ya udah kurek. Tapi kita minta tanya, oh iya belalainya panjang ya. Oh gajah itu punya kaki berapa ya? Sambil mengakui, menghargai, kita juga mengapresiasi anak-anak kita. Bukan terus wah, gambarannya, ini gambar apa sih, Dek? Nanti kok nggak bisa baca ya? Ini gambar apa sih? Bentuknya apa? Anak langsung apa? Mama kok gini sih? Kayak gitu, dalam hatinya seperti itu. Kalau dia bisa berani mengungkapkannya seperti itu. Terus juga penanaman disiplin ini juga anak menaati peraturan apabila mereka diajak berdiskusi dan juga menyetujui aturan tersebut. Nah, aturan harus dibuat bersama, tidak bisa dibuat oleh salah satu pihak, khususnya orang tua. Orang tua merasa, ya saya kan orang tua, saya harus dihormati, saya yang membuat keputusan, saya yang membuat aturan, nanti saya yang menghukum. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Anak juga manusia. Anak juga punya hak untuk dihargai. Dan hak-hak itulah yang seringkali dilalaikan oleh orang tua. Karena merasa apa? Merasa saya sudah membesarkan, saya sudah melahirkan, saya sudah membiayai sekolah. Padahal tidak seperti itu. Terus juga penanaman, sedangkan hukuman tadi ya, anak menaati peraturan karena mereka takut diancam, takut diomelin. Jadi kalau ada orang tua aja dia taat, tapi ketika nggak ada orang tua dia nggak ada orang tua kok nggak apa-apa, nggak akan diomelin. Tapi karena ada orang tua aja, karena ada orang tua lah dia mau mentaati. Karena apa? Takut diomelin, takut diancam, takut dihukum. Seperti itu. Nah, penanaman disiplin positif itu juga harus konsisten, Bapak Ibu. Konsisten. Tidak bisa sekarang boleh, besok bilang tidak boleh. Sekarang bilang tidak boleh, besok bilang boleh. Umpamanya, boleh makan es krim seminggu 2 kali.
kalau sakit tidak boleh minum es krim. Gara-gara anaknya sakit, panas, tidak mau diajak ke periksa ke dokter sama bapaknya. Nanti habis dari dokter, nanti papa beliin es krim ya. Itu konsisten tidak? Tidak. Karena apa? Anak disogok. Dulu bilang boleh makan es krimnya cuma 2 kali dalam seminggu, terus juga hanya boleh ketika tidak sakit. Lah wong itu sakit hanya gara-gara mau ke dokter, akhirnya diberikan es krim. Jadi anak jadi tahu, oh orang tua saya itu nggak konsisten. Saya kalau nangis, tantrum, pasti nanti saya dibeliin ini. Dan harus tegas. Seperti itu. Sedangkan hukuman itu hanya mengendalikan, memukul dan melecehkan, jauh dari menghargai hak anak dan perasaan. Penanaman disiplin positif juga perbedaan dengan hukumannya. Positif ini menghargai anak, sedangkan yang hukuman tidak menghargai hak anak. Anak dianggap orang yang sangat lemah. Anak dianggap manusia yang bisa diatur sesuai dengan keinginannya. Sedangkan disiplin positif itu pengasuhan yang tidak mengandung kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan yang lainnya, yaitu kayak mengisolasi, terus juga merendahkan, melecehkan, seperti itu. Sedangkan hukuman itu mengandung kekerasan fisik, verbal, serta sangat agresif. Penanaman disiplin juga ada konsekuensi logis yang bersinggungan secara langsung dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Jadi sudah ada konsekuensi-konsekuensi yang dibuat antara anak dan orang tua. Konsekuensi apa yang akan diperoleh ketika anak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Sedangkan kalau hukuman, itu konsekuensinya sangat tidak logis dan tidak bersinggungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Penanaman disiplin juga, anak harus berubah ketika perilaku mereka memberi dampak negatif pada orang lain. Dan juga kalau hukuman, itu anak harus dihukum. Karena apa? Karena memberikan dampak negatif pada orang lain dan tidak menunjukkan bagaimana mereka dapat berubah. Lalu masalah-masalah apa sih yang sering orang tua alami selama COVID ini seperti itu ya? Karena ternyata ada banyak masalah yang muncul di masa COVID ini pada diri orang tua. Pertama adalah masalah yang sering dihadapi oleh orang tua adalah perubahan rutinitas yang sangat ekstrim. Ya, perubahan rutinitas yang sangat ekstrim ini, umpamanya dulu harus bekerja di kantor dengan kondisi yang sangat kondusif, tidak ada gangguan-gangguan dari anak-anak maupun gangguan-gangguan yang lain. Sekarang selama COVID bekerja di rumah, baru ngetik sebentar, anak ikut-ikutan nyempil. Pinjam laptopnya dong, pinjam HP-nya dong, Pak ayo dong main, ayo Pak main ini, main itu. Akhirnya apa? Tidak konsen. Nah, perubahan rutinitas yang ekstrim inilah yang kadang menjadi masalah buat orang tua. Terus juga beban kerja yang sangat tinggi. Ya, beban kerja yang sangat tinggi. Kalau dulu beban kerjanya menjadi ibu rumah tangga juga sangat tinggi ya, karena apa? 24 jam nggak berhenti. Dengan adanya COVID ini semakin 24 jam kali 24 jam kali 24 jam lagi mungkin ya. Karena apa?
selain menjadi ibu rumah tangga, juga menjadi guru, juga menjadi teman buat anak-anaknya, dan ini tidak mudah. Tidak mudah menjalankan beban yang sangat tinggi di saat masa-masa yang tidak kondusif, ekonominya cukup, tidak bisa bekerja seoptimal mungkin, anak-anak juga harus bekerja, anak-anak harus belajar dari rumah, sedangkan beban dia sebagai orang tua juga sangat tinggi. Bagaimana dia memerankan bebannya? Bagaimana dia memilah-milahnya? Saat dia menjadi orang tua, saat dia menjadi guru, saat dia menjadi pendamping buat anak-anaknya atau teman buat anak-anaknya. Terus juga adaptasi sosial, adaptasi teknologi, ya. Adaptasi teknologi ini juga mungkin bagi sebagian orang di kota atau bagi sebagian orang yang melek media itu no problem gitu ya. Tapi coba bagaimana dengan orang tua yang ada di desa, bagaimana dengan orang tua yang punya HP itu hanya bisa buat untuk WA, SMS, telepon cukup. Tapi bagaimana dengan orang tua yang seperti itu? Pasti ini jadi kendala besar buat orang tua dan jadi masalah yang besar buat orang tua. Harus menyediakan kota yang maksimal, yang banyak buat anak-anaknya belajar. Dia juga harus tahu, oh iya, saya harus Google Scholar di mana. Oh iya, ini harus ruang belajar di mana. Orang tua harus tahu. Ini adaptasi teknologi yang bagi sebagian orang tua juga menjadi sebuah permasalahan. Selain itu, masalah yang dihadapi orang tua selama COVID-19 adalah tadi ya, hampir sama dengan multiple role tadi. Peran yang sangat beragam dan juga tidak kalah pentingnya manajemen emosi. Manajemen emosi bagaimana dia mengelola mood-nya sendiri, juga mengelola mood anak-anaknya. Ini yang sangat menjadi masalah buat orang tua. Terus lalu apa gitu? Lalu apa yang terjadi jika orang tua tidak bisa menghandle semua itu? Nggak bisa menghandle menjadi orang tua, nggak bisa menghandle menjadi guru, menjadi pendamping, harus bekerja working from home, harus mendampingi anak daring, harus masak, harus menjadi perawat, harus menjadi chef, menjadi macam-macam. Apa yang bagaimana kondisi orang tua? Biasanya orang tua bingung. Bingung dengan situasi seperti itu. Bingung, terus juga tidak tahu harus ngapain. Bingung bagaimana ini? Bagaimana caranya? Tidak tahu harus ngapain, tidak tahu harus anakku sekarang sedang kayak gini, aku harus apa ya? Bingung. Dan juga terlalu khawatir, kalau nanti tidak saya dampingi, padahal saya harus menjadi tulang punggung keluarga, umpamanya dia single parent. Saya harus tidak mau harus keluar bekerja di luar rumah, sedangkan anak saya harus belajar di rumah sendirian daring. Gimana ini? Terlalu khawatir, sehingga karena terlalu khawatir boleh, tapi terlalu khawatir jangan. Karena apa? Karena kalau terlalu khawatir, pikiran kita tidak akan bisa sejernih mungkin. Terus juga merasa bersalah. Wah, aku tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Anaknya dia kok selalu berprestasi ya. Anak saya kok selalu ranking dari bawah ya. Anak saya kok kayak gini ya. Kenapa anak saya selalu ngeyel? Kenapa anak saya kayak gini? Apakah saya yang salah atau apakah ini? Selalu merasa bersalah. Nah,
akibatnya kalau bingung, tidak tahu bagaimana cara, tidak tahu lagi caranya bagaimana, juga terlalu khawatir, juga selalu merasa bersalah. Akhirnya yang keluar marah-marah. Akhirnya marah-marah terus. Nah, biasanya orang tua kalau sudah marah-marah, itu biasanya kata-katanya yang muncul seperti apa, Bapak Ibu? Baik atau buruk? Astagfirullahnya kan sudah enggak astagfirullahaladzim, enggak gitu ya, tapi apa? Astagfirullahaladzim, dibilangin sambil greget-greget. Karena kalau bilang astagfirullah ya biasa aja kali ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, anakku solehah. Tadi udah mama bilang kan, kalau habis main diberesin. Oke, mami kasih waktu 5 menit untuk beresin ya. Kalau kita bisa berpikir yang jernih seperti itu. Tapi kalau otak emosi kita itu sudah mendominasi otak berpikir kita, ya kita nggak bisa seperti itu. Biasanya yang muncul kayak gini. Ya kan, Bu? Terus dibilangin ya. Ya kan? Teriak. Padahal kita selalu bilang, "Nak, jangan teriak-teriak. Nggak enak sama tetangga." Tapi kita sendiri teriak-teriak. "Nak, jangan teriak-teriak." Apa bedanya kayak gitu? Ya kalau kita mau mengajarkan anak-anak kita tidak berteriak-teriak, yang ngasih taunya jangan teriak-teriak, Bu, Pak. Yang ngomongnya ya biasa aja kayak gitu. Jangan teriak, volumenya dikecilin ya. Ngomongnya pelan-pelan. Gak enak tuh sama tetangga. Jangan tuh kita, jangan teriak-teriak ya. Gak enak tuh sama tetangga. Terus ngomel, marah-marah. Marah boleh, Bu, marah boleh. Nggak boleh itu marah-marah, ngomel. Ya daripada kata-kata yang kita keluarkan itu sama-sama kita mengeluarkan kata-kata, lebih baik kita mengeluarkan kata-kata yang positif seperti itu. Kata-kata positif itu seperti apa? Anakku udah bagus. Ini sudah maghrib loh. 2 menit lagi HP-nya matiin ya. Kan sudah aturan main. Kan ngomel-ngomel. Bocah ngeyel dibilangin dari tadi nggak boleh main HP, masih main HP. Enggak, ini maghrib gini. Nah, akhirnya apa? Kata-kata yang keluar tuh yang jelek-jelek. Padahal ucapan itu doa loh, Bu. Terus mengancam. Respon stresnya akhirnya mengancam, memukul, mencubit seperti itu. Masih ada nggak ya yang memukul dan mencubit seperti ini? Lalu ini mengurung di dalam ruangan. Terus juga merendahkan anak. Padahal anak kita direndahkan orang lain aja kita nggak mau gitu kan. Kok kita merendahkan anak kita? Susah-susah kita melahirkan, ngapain kita rendahkan juga ya kalau kita pikir gitu. Ya daripada merendahkan, mending kita apa, Bu? Menaikkan potensi-potensi yang ada dalam diri anak. Meningkatkan rasa percaya diri anak. Nah, saya nggak mukul kok, saya nggak nyubit. Paling sekali-sekali jewer. Menjewer. Menjewer ini biasanya menjadi kebiasaan bagi sebagian, karena waktu saya penelitian itu kok Mbak, saya cuma jewer aja, kayak enggak apa-apa, biar kapok. Padahal yang harus Ibu ingat, di daerah sini ini Bu,
banyak saraf-saraf halus yang mendukung kecerdasan otak anak kita. Nah, kalau kita jewel sampai muter gesrit, apa yang terjadi dalam telinga anak kita? Saraf halus itu akan putus, Bu, akan rusak. Kalau rusak berarti akan mempengaruhi apa? Kecerdasan anak kita. Jadi jangan jewel lagi. Nah, lalu apakah hukuman fisik itu efektif? Pasti tidak. Hasil penelitian tesis saya berkaitan dengan penerapan disiplin positif dalam pengasuhan ternyata menunjukkan bahwa hukuman fisik itu memberikan internalisasi moral yang sangat rendah kepada anak-anak. Membuat hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dan anak. Jadi hubungannya semakin renggang. Anak semakin mengambil jarak dengan orang tua. Karena apa? Anak merasa tidak disayang sama orang tua. Anak semakin merasa bodoh sama orang tua. Alah, paling juga nanti aku dijewer, paling juga aku dihukum kayak gitu. Udah biasa kayak gitu. Akhirnya apa? Internalisasi moral anak itu menjadi rendah. Karena apa? Dia melihat pola asuh yang dilakukan oleh orang tuanya seperti itu. Mbak, lalu bagaimana? Iya, sebentar lagi ini. Lalu bagaimana cara mengelola emosi saat tidak bisa menghandle segala permasalahan? Kecil, Bu, sebenarnya sangat mudah sekali bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Merasakan sinyal tubuh kita. Oh ya, aku kayaknya udah mulai gemes-gemes nih. Sudah mulai dada jantung berdegup kencang. Kalau kita sudah tahu tentang kondisi tubuh seperti itu, kita harus menarik diri jauh-jauh aja dari anak kita. Kenapa? Mencoba untuk menarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam, lalu tahan sebentar, lalu apa? Tiupkan pelan-pelan. 1, 2, 3 kali atau sampai 8 kali itu akan bisa apa? Membuat kita menjadi lebih tenang. Dan juga kita bisa mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang namanya mengambil air wudhu, ngaji, beristighfar, dan sebagainya. Kenapa kita harus menarik napas dalam-dalam? Karena saat sedang stres, biasanya akan ada penyumbatan. Jadi penyumbatan aliran darah ini menuju ke otak. Terus kita perlu memicu peredaran darah menjadi lebih cepat dengan menahan napas selama beberapa saat itu, aliran darah yang ada di otak ini akan semakin lancar. Jadi mengapa ketika ada jangan marah-marah nanti tidak stroke? Kenapa ya itu? Karena aliran darah di otak tidak lancar. Kalau kita melakukan pernapasan, olah nafas 1, 2, 3 kali dan menjadi kebiasaan, itu akan sangat baik buat tubuh kita. Terus yang kedua adalah berempati. Berempati mencoba memahami cara berpikir dan perasaan anak. Jangan memakai kacamata kita sebagai orang tua, tetapi memakai kacamata anak. Belum tentu apa yang kita anggap baik sebagai orang tua juga dianggap baik oleh anak kita. Sehingga kita harus benar-benar memakai pola cara berpikir dan perasaan anak. Terus yang ketiga adalah mengingat dampak negatif yang akan terjadi. Oh ya, dampak negatif kalau saya melakukan kekerasan pada anak itu efeknya kayak gini loh. Ya udahlah, nggak usah aja lah. Daripada nanti saya semakin berabe, mending dialihkan dengan yang lain. Nah, yang perlu kita sebagai orang tua itu juga harus me time, Bu. Seperti itu. Kenapa? Ini sebagai cara untuk relaksasi kita sebagai manusia dan juga sebagai orang tua yang beban kerjanya sangat tinggi, tingkat stresnya juga tinggi, perlu me time. Nggak usah mahal-mahal me time, nggak usah pergi ke salon. Cukup main sepeda keliling sawah atau leye-leye berselancar dengan teman, menyanyi di kamar mandi atau menjahit, berkebun. Itu juga sebagai sebuah me time, kepuasan dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga kita nggak sepaneng gitu, nggak sepaneng dalam diri kita.
Lalu kegiatan-kegiatan apa yang menyenangkan? Ya ada banyak. Nanti teman-teman saya yakin di sini juga bisa saling berbagi. Oke, karena mungkin waktunya yang sudah sangat yang sudah di stop oleh Mbak moderator, saya kembalikan ke moderator untuk memanage acara pada pagi hari ini. Monggo silakan. Terima kasih, dan bila ada nanti ada salahnya dan ada teman-teman yang mau berbagi sharing pengalaman juga sangat boleh sekali, karena saya bukan ibu yang sempurna. Saya juga bukan orang tua yang sempurna. Saya juga pernah salah, saya juga pernah khilaf, saya juga pernah melakukan kesalahan dalam pengasuhan, tetapi saya semaksimal mungkin berusaha untuk terus belajar memperbaiki pola asuh yang selama ini, karena saya sebagai orang tua juga dulu semasa kecil saya bagaimana saya mendapatkan pola asuh dari orang tua saya juga sangat mempengaruhi saya dalam melakukan pola asuh kepada anak-anak saya, sehingga disinilah ruang untuk kita saling introspeksi, saling berusaha untuk menjadi yang terbaik buat anak-anak kita. Itu saja dari saya kembalikan kepada Mbak Febri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yus atas presentasinya, menarik sekali Mbak ya. Kita menyimak sampai menikmati juga ini. Ya nanti ya mungkin akan saya ulang beberapa poin dari presentasi Mbak Yus, tapi kan ini waktunya terbatas, kita coba buka sesi pertanyaan ya. Saya lihat di chat ada satu pertanyaan dari Wahyu Tanoto ini ya. Tentang hukuman kepada anak, sampai kapan anak tidak diperkenalkan konsep hukuman? Mbak Yus mau langsung menjawab atau gimana nih Mbak? Ditampung aja dulu. Ya, tentang hukuman, jadi sampai kapan sih anak tidak diperkenalkan konsep hukuman? Dari Wahyu, terus ada pertanyaan dari Mbak Mariam. Sejauh mana batasan kita bisa memberikan konsekuensi atas tindakan anak yang dipandang tidak benar? Bagaimana sih cara kita bersama anak mengambil pelajaran dari disiplin positif yang kita terapkan itu? Sejauh mana konsekuensi? Sejauh mana batasan kita bisa memberikan konsekuensi atas tindakan anak yang dipandang tidak benar? Terus bagaimana cara kita bersama anak mengambil pelajaran dari disiplin positif yang kita terapkan? Ambil sama-sama pelajaran dari disiplin positif tadi yang Mbak Yus jelaskan. Terus ada lagi nih, 3 dulu kali ya. 3 dulu. Iya. Apakah kita bisa ya, ini kita bisa membayangkan keluarga petani dan pola pengasuhan yang sesuai dengan konteksnya? Apakah kita bisa membayangkan keluarga petani dan pola pengasuhan yang sesuai dengan konteksnya? Ya, mungkin itu dulu Mbak. Monggo Mbak. Oke. Terima kasih sekali. Ini pertanyaannya sangat bagus-bagus sekali ya. Terima kasih pada Pak Wahyu ya tadi ya. Sampai kapan? Sampai kapan anak diberitahukan konsep tentang hukuman? Iya. Oke. Bukan hukuman ya, tetapi lebih pada konsekuensi. Karena apa? Hukuman ini konotasinya sangat negatif. Jadi sejak sedini mungkin, sejak anak itu paham dan bisa diajak bicara, kita bisa mengajarnya apa, ayo konsekuensinya kayak gini. Itu sudah diajari sedini mungkin. Tapi bukan pada hukuman, tetapi lebih pada konsekuensi. Karena apa? Karena hukuman itu konotasinya sangat negatif. Dan dalam disiplin positif tidak mengenal hukuman, tetapi mengenal konsekuensi. Sebab akibat dari apa yang akan dilakukan. Kamu melakukan ini, maka akibatnya akan beroleh seperti ini. Itu pada pertanyaan pertama. Jadi sejak sedini mungkin, sejak anak sudah bisa diajak untuk berkomunikasi secara verbal maupun anak sudah mulai paham dengan apa yang kita mau dan anak juga paham apa yang kita maksudkan. Jadi
Itu yang pertama. Terus yang pertanyaan kedua dari Mbak Mariam tentang sejauh mana sih konsekuensi tindakan-tindakan anak yang tidak benar gitu ya. Batasan-batasannya seperti itu ya. Nah, setiap keluarga pasti punya nilai-nilai yang berbeda. Setiap keluarga pasti punya aturan-aturan yang berbeda. Nah, disinilah letak orang tua dan anak membuat peraturan-peraturan yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku di keluarganya seperti itu. Saya tidak mungkin saya membuat konsekuensi atau aturan anak saya masukkan kepada anak orang lain. Karena apa? Karena berbeda nilai-nilai yang dianut. Nah, konsekuensi, batasan-batasan ini adalah sesuai dengan batasan yang dianut oleh keluarganya. Tapi tetap harus menghargai hak-hak anak. Karena prinsip dari disiplin positif adalah bagaimana kita menghargai hak-hak anak tersebut seperti itu. Jadi konsekuensinya, nah batasan-batasan itu juga harus disesuaikan dengan usia tumbuh kembang anak. Tidak bisa anak usia 3 tahun disamakan dengan anak usia 7 tahun dalam membuat batasan-batasan atau aturan ataupun konsekuensinya. Jadi itu harus disesuaikan dengan pertama adalah norma dan nilai-nilai yang berlaku di keluarga masing-masing. Kedua adalah disesuaikan dengan prinsip dari prinsip disiplin positif, yaitu prinsip penghargaan terhadap hak anak. Yang ketiga adalah batasan-batasan dalam pembuatan aturan, konsekuensi ataupun batasan ini terkait dengan usia tumbuh kembang anak. Karena setiap anak itu punya keunikan tersendiri dan tiap fase perkembangan anak itu juga sangat berbeda. Lalu apakah kita bisa membayangkan bagaimana pola pengasuhan di keluarga petani seperti itu? Wah, sebenarnya pola pengasuhan di keluarga petani sangat menarik sekali gitu ya. Karena apa? Karena dalam keluarga petani itu ada relasi hubungan antara bapak dan ibu gitu ya. Bapaknya di sawah, ibunya juga mengantar makanan ke sawah di situ. Jadi disiplin positif bisa diaplikasikan dalam keluarga manapun, dalam keluarga petani, nelayan, buruh, wira swasta dan sebagainya. Intinya adalah bahwa dalam disiplin positif, baik dalam keluarga petani, baik dalam keluarga nelayan, baik keluarga guru, ada seimbang seperti itu. Itu dari saya, atau mungkin dari peserta lain yang mungkin akan berbagi sharing pengalaman juga tidak apa-apa seperti itu. Karena itu sharing. Iya, kalau ada yang mau sharing pengalaman boleh raise hand, nanti kita unmute. Mbak Hili bantu mengecek. Nggak ada yang raise hand ya? Belum ada, Mbak. Oke, belum ada. Oke. Atau kita lanjutkan juga boleh, ada pertanyaan lagi atau mungkin apa yang saya uraikan tadi masih jadi sebuah pertanyaan atau kejanggalan buat teman-teman, monggo silakan saja. Ini belum ada pertanyaan. Atau mungkin bisa dilanjutkan dulu, Mbak. Ini masih ada beberapa slide ya sambil nunggu pertanyaan barangkali. Sebenarnya enggak juga. Ini tadi yang slide-nya tadi ini ya, yang yaitu yang terkait dengan kegiatan yang menyenangkan bersama anak di masa COVID. Nah, apalagi kegiatan yang menyenangkan bersama anak di masa COVID ini bagi keluarga petani sangat bagus sekali. Anak-anak bisa diajak bermain, mengenalkan tumbuh-tumbuhan, mengenalkan bagaimana bercocok tanam, bagaimana dia mengenal hama, bagaimana dia
mengenali alam seperti itu. Ini akan sangat baik, apalagi untuk anak-anak petani seperti itu. Mempunyai ruang yang sangat luas dibanding anak-anak yang bukan petani gitu dalam masa COVID ini, umpamanya dalam visibility positif ini. Nah, kegiatan yang menyenangkan bersama anak di masa COVID-19 ini ada banyak yang bisa menjadi pilihan buat orang tua. Umpamanya, pilihannya sangat sederhana. Mengajak anak-anak supaya umpamanya pada malam harinya orang tua sudah membuat list nih, ya besok pagi, sehingga apa? Sehingga kegiatan sehari-hari itu bisa terstruktur, maksimal gitu. Umpamanya, besok pagi saya anak kan daringnya dari jam segini sampai jam segini. Nah, di sela-sela daring anak pasti mulai bosan dengan dengan suasana belajar. Wah, saya pengennya main dengan anak-anak, umpamanya main bercocok tanam, bikin pembibitan seperti itu. Anak pasti senang kayak gitu. Atau membuat daur ulang dari botol-botol bekas yang ada di rumah. Ayo kita bikin yuk. Apa kira-kira yang sangat menarik seperti itu. Itu juga bisa direncanakan sejak malam harinya. Sehingga apa? Sehingga ketika pas siang atau pagi dan siang, orang tua ketika ada hal tiba-tiba, ya namanya situasi anak itu sangat tidak bisa dikontrol ya. Kadang tiba-tiba moodnya datang, tiba-tiba terus dia nggak mood, tiba-tiba moodnya baik. Nah, di situ memang orang tua bagaimana mengelola emosi anak dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Ya. Oke, Mbak Fitrin Haryanti sepertinya mau astuan. Sudah di-unmute belum ya? Mbak Fitrin. Iya, Mbak. Oh ya. Maaf Mbak Febri, suaranya putus-putus. Suara si aku. Mbak Fitrin sudah masuk itu? Iya. Sudah masuk. Iya. Monggo Mbak. Boleh masuk, Mbak. Boleh, silakan. Ya. Mbak Fitrin? Jangan di-mute. Mbak Fitrin di-mute dulu. Oh iya, sudah. Sudah ya? Udah masuk, Mbak. Udah masuk, Mbak. Udah masuk. Oh iya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yus, materinya bagus banget. Terus ini Mbak, saya mau nanya untuk soal kita seharusnya memberikan pendidikan yang terbaik, bukan malah terbaik untuk orang tua. Nah, itu untuk mengontrol diri sendiri di titik persinggungan ketika ini sebenarnya terbaik untuk anak atau terbaik untuk orang tua ya? Apa jangan-jangan ini karena saya pengennya seperti ini, padahal anak pengennya seperti ini. Nah, di persinggungan itu gimana ya Mbak mengontrol diri sendiri supaya kita tetap memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Wonten Mbak, pertanyaan saya matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, langsung saya jawab ya Mbak Febri ya. Mbak Yus. Terima kasih Mbak Fitrin. Mbak Fitrin juga praktisi ini juga ya, perempuan dan anak juga, dan ini bagus sekali pertanyaannya Mbak. Karena apa? Bagaimana kita memperhatikan bahwa kita memberikan yang terbaik buat anak, bukan terbaik buat kita. Disinilah letaknya bagaimana kita mencoba untuk berempati kepada anak-anak kita. Mencoba untuk memahami cara berpikir dan perasaan anak kita. Karena apa? Seringkali orang tua itu mengabaikan cara berpikir dan perasaan anak. Misalnya saja umpamanya, ada anak yang usia 5 tahun. 5 tahun, dia sangat suka dengan baju Spider-Man seperti itu ya.
Kemana-mana dia pakai baju Spider-Man hingga dia robek-robek, dia tetap pakai gitu. Ibunya bilang, Mbak jangan dipakai toh, itu baju udah jelek. Udah jelek kita pakai gitu. Kok pakai baju yang bagus aja, kayak nggak bisa beliin baju aja gitu ya. Itu menurut orang tua, menurut ibu. Menurut ibu bajunya udah jelek, jangan dipakai gitu ya. Kayak nggak bisa beli aja kayak gitu. Tapi menurut anak, ini baju kesayangan saya. Baju yang sangat nyaman buat saya ketika saya akan lari-lari, ketika saya akan melompat, ketika saya gulung-gulung. Ini baju yang paling nyaman, nggak bikin keringat. Tapi bagi orang tua itu enggak gitu. Karena apa? Karena orang tua masih memakai kacamata diri sebagai orang tua. Masih memakai cara berpikir dan perasaan sebagai orang tua, bukan sebagai anak. Coba kalau kita berempati kepada anak dan memahami cara berpikir anak. Oh iya ya, oh adik suka ya pakai baju ini ya. Oke, kalau adik suka ya tidak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau sudah robek-robek diganti ya atau gimana? Enaknya gimana ya? Kita mau ganti tapi kita ngajak anak untuk berdialog. Karena apa? Belum tentu yang kita tawarkan sama anak itu menurut dia baik gitu. Tapi menurut kita sudah baik, ya saya baik dong, saya ngasih baju yang layak, saya ngasih baju yang bagus, tapi anaknya nggak mau, nggak suka. Sama saja juga dengan ketika kita memilihkan sekolah buat anak gitu, atau perguruan tinggi buat anak, fakultas buat anak. Belum tentu dia nyaman dengan pilihan kita, tapi kita orang tua pokoknya bagus nanti jadi dokter kayak gini, tapi anak nggak suka seperti itu. Nah, disitulah letaknya bagaimana cara kita berempati dan memahami cara berpikir kita dan perasaan anak-anak kita seperti itu. Karena empati itu kan mental ya, mental bagaimana kita membuat bisa merasakan dan ikut memikirkan pikiran orang lain, mencoba untuk terlibat dalam apa yang dipikirkan anak kita, mencoba untuk merasakan apa sih yang dirasakan oleh anak kita. Sehingga apa? Sehingga kepentingan yang terbaik buat anak itu match dengan apa yang kita inginkan. Karena saya yakin setiap orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik buat anak. Tetapi kadangkala caranya itu kurang tepat seperti itu. Sehingga disinilah perlunya orang tua untuk belajar. Ya. Saya juga masih belajar, Mbak Fitrin gitu ya. Bagaimana mematchkan pola pikir saya dengan pola perasaan anak saya sekarang sudah ABG. Zaman saya ABG kan berbeda dengan zaman ABG anak sekarang. Bagaimana saya mematchkan pola pikir saya sebagai orang tua yang ABG-nya jadul dengan anak ABG yang zaman milenial sekarang. Itu yang harus mulai kita kita pelajari. Dan ini tidak bisa instan, tidak bisa saya belajar sekarang pasti nanti langsung saya bisa, ya kan? Ya, ada fase-fase di mana kok gini ya, kok gitu ya, itu pasti seperti itu. Tetapi kita harus terus belajar tadi konsisten dan konsisten dan ajak dalam mencoba untuk berempati dan memahami cara berpikir dan perasaan anak. Itu saja, Mbak Fitrin. Oke. Ya, makasih Mbak Yus jawabannya untuk Mbak Fitrin. Ini ada satu pertanyaan lagi ya di chat, Mbak Yus, dari Mbak Linda Astuti. Ya. Pertanyaannya, kalau seandainya kita sudah kadung melakukan kekerasan fisik atau verbal pada anak, cara apa yang paling efektif untuk menetralisir kondisi seperti itu ya, Mbak? Oke. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat. Ya. Ya. Dalam pengasuhan tidak ada kata terlambat untuk mencoba mengasuh anak kita menjadi lebih baik. Saya juga dulu sebelum mengenal positif disiplin, saya sudah terbiasa
sejak kecil bagaimana ayah saya memperlakukan saya dengan sangat keras, namanya juga dalam pendidikan agama seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukan hal-hal seperti itu dan kita mencoba untuk memperbaikinya, itu sangat baik sekali. Saya sangat mengapresiasi keinginan Bapak Ibu untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki pola asuh yang sudah dilakukan sebelumnya. Dari yang tepat menjadi lebih baik. Tidak ada kata terlambat. Kita, orang tua dan anak itu adalah makhluk pembelajar. Tidak ada kata selesai, tidak ada kata terlambat. Jadi tidak apa-apa. Terus kita berusaha untuk menjalin hubungan itu dengan anak. Yang dulunya keras, ya mulai kita untuk slow. Kalau sudah sign dalam tubuh kita yang biasanya kita gitu, mulai kita cooling down. Ya, aku kan pinginnya anak kayak gini. Tujuan jangka panjangku anakku nanti kalau udah dewasa, ya mau berbakti sama saya. Mau ngopain saya kalau saya udah tua kayak gitu. Saya kalau saya juga tetap melakukan kayak gini, apa nanti anak saya juga akan melakukan hal yang sama dengan saya. Itu sebagai refleksi seperti itu. Jadi ketika kita sudah melakukan, walaupun di dalam kepala anak-anak kita itu karena apa Bu? Neuron yang ada dalam otak anak itu sudah istilahnya sudah ada yang luka karena pola asuh yang sudah kita lakukan dulu yang tidak tepat begitu. Tetapi neuron-neuron ini akan menyambung kembali jika ikatan-ikatan kelekatan, keharmonisan antara orang tua terjalin. Kan neuron ini kan di dalam otak anak itu kan sekali dia mendapatkan kekerasan, bentakan, kekerasan fisik maupun verbal, itu sudah berapa ratus neuron yang terputus di otak anak-anak kita. Untuk mengembalikannya gimana? Supaya neuron-neuron ini saling menyambung, melekat. Ya kita kasih kelekatan, kita berikan kehangatan, attachment, kita kasih sayang, kenyamanan dan keamanan. Rumah itu kan harusnya membuat nyaman buat anak-anak. Orang tua juga harusnya menjadi orang yang pertama kali dikasih tahu, dicurhati oleh anak-anak. Saya sangat bersyukur sekali. Anak saya ketika ada masalah, curhat pertama kepada saya. Ada apa-apa, bertanya kepada saya. Itu sebagai apa? Sebagai sebuah yang saya sangat, ya, terima kasih. Dan tidak ada kata yang terlambat buat orang tua untuk memperbaiki pola asuh buat anak-anaknya kita. Masih ada Bu, masih ada kesempatan yang panjang. Anak-anak ini kan usianya dari 0 sampai 18 tahun. Seperti itu. Oke, iya. Makasih Mbak Yus. Ya. Oke, ini kita juga dikejar waktu nih ya. Okay. Iya, saya kira cukup dulu ya untuk sesi pertanyaannya. Kita soalnya masih ada closing statement nanti dari Mbak Otim. Terima kasih Mbak Yus presentasinya dan materinya. Terutama yang saya garis bawahi tadi ini ya tentang disiplin positif untuk solusinya ya sebagai orang tua. Terus juga tadi perlu diingatkan bahwa orang tua itu tidak ada yang sempurna. Jadi kita terus belajar, terus memperbaiki diri dan mencari solusi ya cara pengasuhan pola yang terbaik untuk itu. Boleh minta izin Mbak untuk memberikan kesimpulan terakhir dari sesi ini. Iya. Kesimpulan dari webinar pada kali ini adalah kunci disiplin yang efektif adalah melihat tantangan jangka pendek sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam pengasuhan. Tantangan yang ada sekarang dalam mengasuh anak adalah kesempatan kita untuk memberikan nilai-nilai yang positif kepada anak untuk mencapai tujuan jangka panjang kita dalam pengasuhan. Yang kedua, jika kita sudah mulai frustasi, stres, anggap ini adalah sebuah kesempatan terbaik kita untuk mengajarkan suatu hal penting kepada anak kita.
kesempatan yang terbaik buat kita menjadi orang tua yang teladan dan panutan bagi anak-anak kita dalam mengelola emosi dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan mengisolasi dan lain sebagainya. Pengasuhan adalah proses yang panjang yang harus dilewati dengan penuh kesabaran. Butuh waktu yang lama untuk memetik hasilnya. Tidak bisa sekarang melakukan pengasuhan dengan pendekatan disiplin positif, menghargai hak-hak anak, terus besok pagi sudah ada efeknya, bukan. Tetapi akan memetik hasilnya dengan butuh waktu yang sangat panjang. Yang kelima adalah orang tua dan anak adalah makhluk pembelajar. Jadi kalau masih ada yang salah, masih pernah melakukan sebuah kesalahan yang wajar, dan itu tidak apa-apa, itu sebuah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah mengulang kesalahan tanpa mencoba untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir adalah, sekali lagi Bapak Ibu, kita sebagai orang tua jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah belajar menjadi orang tua yang berusaha menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Karena apa? Lelah kita akan terbayarkan saat kita melihat anak-anak kita nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang bahagia, berbudi, dan berakhlakul karimah. Itu saja dari saya, Mbak Febri. Kalau teman-teman di sini, sahabat-sahabati, bila ada salah dan kesalahan, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yus ya, sekali lagi atas presentasinya. Ini Mbak Khotim masih online ya? Masih Mbak. Oke, kalau nyalain ya? Videonya langsung ini ya Mbak. Kalau dinyalain videonya. Oh nggak usah ya. Sinyalnya nggak kuat ya Mbak ya? Kayaknya. Oke ya. Mati. Kalau tadi udah tak coba nyalain langsung ini. Oke. Ya mungkin langsung aja. Oke. Terima kasih. Closing statement ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada Mbak Yus tadi yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Tentu akan sangat bermanfaat untuk kita semua yang tadi kata Mbak Yus harus menjadi pembelajar, orang tua yang mau berproses gitu. Kesalahan itu bukan sebuah keterlambatan untuk diperbaiki gitu. Itu sesuatu yang bisa digarisbawahi. Dan saya seperti yang disampaikan tadi akan memberikan perspektif agama ya terkait dengan bagaimana mendidik anak itu dengan kasih sayang gitu. Kalau kita mengacu dan mendasarkan pada firman Allah bahwa wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau membawa pada kerusakan. Nah, ini artinya apa? Termasuk kekerasan itu bagian dari kerusakan yang harus kita cegah gitu. Kalau dalam bahasa usul fikihnya ya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih gitu. Kalau kita ingin mencegah kerusakan atau kemadharatan itu didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Misalkan harapan-harapan orang tua itu sangat tinggi kepada anak, kemudian pencapaiannya itu dengan cara kekerasan itu juga dilarang oleh agama karena mencegah kekerasan itu diutamakan daripada untuk mencari kebaikan tapi dengan cara kekerasan. Itu yang dalam bahasa agamanya seperti itu. Kemudian juga kalau kita mendasarkan pengasuhan kepada penjagaan kepada keluarga itu juga sebenarnya diajarkan di dalam agama. Anfusakum wa ahlikum naro. Itu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka itu kalau masih di dunia kan kita tidak bisa membayangkan tuh seperti apa ya yang tampak di dunia itu ya kekerasan itu sendiri itu bagian dari kesengsaraan kan. Nah, kalau kita ingin tidak
mengejawantahkan itu tadi apa yang disebut dengan kekerasan, kemudian kemalborotan, kemudian kerusakan, ya janganlah buat neraka di dunia ini untuk anak-anak kita gitu, termasuk juga untuk keluarga kita. Sehingga ada baiti jannati itu memang surga di dunia itu harus mulai sudah diciptakan dari sejak di dunia gitu. Jadi bagaimana kita menghindarkan dari apa yang disebut tahlukah, apa yang disebut naro, itu kerusakan dan kesengsaraan seperti di neraka. Itu kemudian juga prinsip penjagaan itu ya di dalam agama itu untuk anak-anak kita ada hifdzuddin gitu. Bahwa kita secara teologis harus sudah menanamkan keyakinan ini sebagai penjagaan kepada akidah atau kekuatan tauhid pada anak-anak kita gitu. Sehingga kalau anak-anak kita itu kuat secara tauhid dan kita sebagai orang tua itu kuat secara tauhid, itu tidak akan menggantungkan harapan hanya ke anak gitu. Karena kita yakin Tuhan itu yang maha berkuasa, yang maha besar, yang wajib disembah. Sehingga ketika tauhid kita kuat, kita itu tidak akan mengalami kekhawatiran di dalam hidup, ketakutan di dalam hidup, karena ya kita bergantungnya hanya kepada Allah gitu. Dan jadi kalau anak-anak kita besar itu ketika menjadi karyawan tidak akan menuhankan majikannya. Ketika menjadi anak juga tidak, kita sebagai orang tua tidak akan memperbudak anak kita karena kita tauhidnya sudah kuat gitu. Sehingga hifdzuddin, landasan teologis ini memang harus kuat kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, kemudian juga hifdzul aql. Jadi kalau dalam hak anak itu ada hak untuk mengakses pendidikan, di dalam agama juga ada hifdzul aqli yang kita harus memberikan penjagaan terhadap akal. Penjagaan terhadap akal ini bagian dari sunnah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam itu semua ilmu gitu. Itu artinya apa? Kita punya sebagai orang tua juga wajib mengajarkan kepada anak-anak kita tidak hanya landasan teologis tapi juga landasan sains gitu. Pengetahuan ayat-ayat Tuhan itu tidak hanya yang tertulis tetapi juga yang ada di alam semesta. Itu yang disebut juga hifdzul aqli untuk anak-anak kita. Kemudian juga hifdzun nafsi. Hifdzun nafsi ini kalau kita sebagai orang tua konteksnya adalah bagaimana kita menjaga jiwa dan raga anak-anak kita. Jangan hanya menjaga raganya diberi makan aja agar sehat saja tidak cukup, tetapi juga kesehatan mentalnya atau ruhnya gitu ya. Jadi jiwa dan raga itu penting. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Nah, itu yang bisa menjadi pegangan kita sebagai orang tua. Dan hendaklah kamu takut meninggalkan di belakangmu itu generasi yang lemah gitu. Dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Sehingga kamu khawatir kalau kita semua meninggalkan mereka. Ketika kita sudah tidak ada itu, kalau kita meninggalkan generasi yang unggul kan kita tidak perlu khawatir karena tadi kita sudah menggunakan caranya Mbak Yus tadi dengan proses belajar yang lama, gitu. Dan kita juga bisa kalau tadi kembali kepada yang teologis, kekuatan teologi itu apa yang dicontohkan oleh para nabi, kemudian oleh Luqman Hakim, itu fondasi yang paling utama karena apa yang dikatakan oleh para nabi ketika menanyakan kepada anak-anaknya bukan nanti kamu hidup dengan apa, bukan nanti kamu hidup tapi mata buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah ketika aku sudah tidak ada. Ini yang fondasi teologis ya dari semua yang kita lakukan. Kalau ketauhidan kita kuat itu kita hidup nggak akan pernah khawatir gitu. Itu ya. Jadi hifdzul nafsi, kemudian hifdzul aqli, kemudian ada hifdzul mal. Ya ini yang ya, sebagai orang tua kita juga harus mencukupi kebutuhan dasar anak-anak, sandang, pangan agar secara jiwa raga juga mereka kuat. Tetapi hifdzul mal ini seringkali disalahartikan. Orang tua hanya meninggalkan warisan yang banyak dan mempersiapkan bagaimana anak-anak bisa mengelolanya gitu. Sehingga kemudian yang terjadi adalah konflik. Sehingga kalau kita mempunyai materi, mempunyai harta, maka perlu ditanamkan kepada anak. Bagaimana harta itu akan berguna untuk dirinya, keluarganya, dan juga masyarakat. Itu yang terpenting. Karena kalau itu tidak ditanamkan, anak-anak akan sangat materialistis gitu.
Kemudian juga kalau kemarin ada seri parenting, misalkan bagaimana anak menabung itu bagaimana ditujukan untuk kemaslahatan gitu. Jadi bukan hanya kemudian nanti menjadi hemat dan sangat pelit, bukan, tetapi bagaimana dengan hartanya itu bisa ditasarrufkan tidak hanya untuk kepentingan keluarganya, dirinya, tapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Kemudian ada juga hifdun nasl ya. Ini yang sering dimaknai dengan salah oleh kebanyakan orang karena apa? Dianggap hifdun nasli, menjaga keturunan itu dengan memperbanyak anak. Jadi anak-anak di kata Walut ya, banyak anak banyak rezeki, itu juga perlu dikoreksi karena hifdun nasli ini bisa dimaknai bahwa bagaimana kita menjaga hak-hak kesehatan reproduksi gitu untuk istri kita, untuk perempuan, untuk anak-anak kita, juga untuk suami kita gitu kan. Ini pemaknaan dari Kiai Hussein sama Gus Dur ini, bahwa hifdun nasli ini bisa dimaknai bagaimana kita menjaga kesehatan reproduksi untuk anak-anak. Makanya di Fatayat itu ada sosialisasi kesehatan reproduksi untuk anak, ini bagian dari hifdun nasli sesungguhnya. Jadi tidak hanya dimaknai untuk menjaga keturunan gitu atau memperbanyak keturunan. Kemudian ini diperluas lagi menjadi hifdzul amni wassalam. Nah, ini yang tadi kata Mbak Yus, jangan sampai rumah-rumah kita itu menjadi neraka bagi anak-anak. Karena ada hifdzul amni wassalam. Bagaimana kita memberikan keamanan, kenyamanan dan kebahagiaan juga keselamatan untuk anak-anak kita di dalam rumah. Jadikanlah rumah-rumah kita sebagai surga. Sehingga ketika anak nyaman di rumah itu dia akan selalu menyampaikan persoalannya, permasalahannya, curhatnya itu kepada orang tua. Bukan sebaliknya, rumah justru menjadi pusat permasalahan bagi anak. Dan yang terakhir ya Mbak, Mas, ada dua pointer lagi, yakni ada hifdzul bi'ah. Bagaimana menghubungkan ekologi itu dengan hifdzul bi'ah itu menjaga lingkungan, ya. Jadi menjaga bagaimana ketuhanan kita itu justru membuat kita dekat dengan Tuhan gitu. Lingkungan kita justru menjadi otokritik buat kita. Apakah lingkungan kita itu di sekitarnya baik, lingkungan alam kita baik, maka itu menunjukkan bahwa kita menjadi orang beragama yang baik. Tapi kalau lingkungan kita rusak, bisa jadi itu representasi cara beragama kita yang kurang benar gitu. Hifdzul bi'ah atau menjaga lingkungan. Yang terakhir hifdzul waton. Nah, ini yang tantangan buat semua orang tua karena yang dihadapi sekarang banyak model-model beragama yang keras, model-model beragama yang tidak toleran, model-model agama yang merusak, sehingga hifdzul waton atau menjaga negara itu adalah sebagian dari iman atau hubbul watan minal iman. Itu saja Mbak, sebagai orang tua yang membekali dan menjaga anak-anak keluarga kita untuk bisa saling bahagia dan membahagiakan sehingga dunia ini benar-benar menjadi surga yang pertama buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf saya pamit karena ada tamu nggih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Khotim. Iya. Oke, tadi udah ya closing statement dengan Mbak Khotim. Saya kira saya juga tidak perlu menyimpulkan dari Mbak Yus tadi, soalnya Mbak Yus sudah menyimpulkan sendiri. Dan yang berikutnya Mbak Hili ya, kita mau foto bersama dulu Mbak Hili. Ya, kita sudah masuk ke sesi terakhir ini. Monggo Mbak dan Ibu, kameranya dinyalakan jika berkenan. Iya. Ditunggu dulu jika berkenan kameranya dinyalakan, nanti kita foto bareng ya. Monggo yang mau siap-siap. Monggo yang masih ditutup kameranya dibuka. Nggak Mbak ya? Nggak perlu. Ampun. Oke. Gimana ya gayanya ya? Mbak Vivin ada usul gaya mboten? Mbak Vivin ada usul gaya nggak Mbak? Ayo. Banyak pasukannya bisa usul gaya itu. Mbak Dayut. Ayo Mbak Dayut. Ya, gayanya gimana? Mbak Dayut tadi gimana Mbak Dayut? Gayanya Mbak Dayut. Oh iya.
Baik. Wes, Ini udah semua? Udah semua siap, oke. Yasin Kulon Progo. Siapa aja itu, Mbak? Kulon Progo. Kulon Progo siapa aja, Mbak? Dari Oke. Mbak Izur. Ibu, Mbak Mai. Ada answer, silakan sedang makan siang. Ya kayak mandi semua, kayak mandi. Kayak sholat. Lagi ngumpul-ngumpul ya? Oh, itu pada jadi kalian konsolidasi dan makan-makan. Jangan di kumpul-kumpul ya. Di PCN ulah, kami punya kantor yang bagus sekali. Keren sekali itu kantornya WC itu. Terlawas banget. Ini cukup, saya kira fotonya ini cukup. Kalau mau difoto, kami Oh iya. Gimana kayak Mbak? Gimana? Ayo deh, senyum dulu ya buat foto yang pertama, senyum dulu. 1, 2, 3. Sebentar. Ini foto kedua. Gayanya gimana? Bu Hotim ada usul gaya, Bu. Biasa mati gaya ya, Mbak? Gaya. kemarin kayak Biasa mati gaya gitu. Kalau yang pertemuan sebelumnya kayak gini. kayaknya kemarin. Ayah, gini. Ini pertemuan sebelumnya. Bersahabat ini, Mbak. Sahabat. Fatayat ya, Bu ya? Ya, Fatayat bersahabat. Kalau PSG gimana ya? Gimana Mbak Rindang? Kalau KPAI ada gaya mboten Mbak Yus? Udah, yang Fatayat dulu nggih. Fatayat aja. Fatayat moderat dan bersahabat. Mbak, Untuk ini, iya kayak gini. Gimana? Apa saling bergandengan kayak gini? CC. 1, 2, 3. Bentar. Sudah Mbak, sudah cukup. Ya, terima kasih. Kita Amar. Mbak Yus keren. oke. Terima Rindangnya kasih. mendelep baik. Dalam gimana ini Mbak Rin? Masak mayung. Tak tutup dulu ya, Mbak ya. Oke. Dia mau ditutup, Mbak. Ya, Ferdi. oke. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Yus sebagai narasumber hari Terima ini. kasih, Mbak Yus. Betul. Ya, Mbak Kotin juga terima kasih closing statement-nya. Sama-sama. Rame banget hari ini, ada Mbak Linda, Mbak Umi, Mbak Maria, Mbak Tina, Miro, Mbak Subi, Mbak Uli juga ada, Mbak Laili Faulia, Mbak Pas Wahyu Santo, Mbak Mary, Mbak Kreatif, Mbak Fitrin, Mbak Lina, dia, Mbak Rindang. Terus ada juga beberapa di YouTube ya. Ya bisa masukin. Mbak Rindang minta di unmute Mbak Rindang mau ngomong dia. Mbak Rindang. Coba Mbak Rindang. Di unmute nggak bisa ngomong Mbak. sendiri. Mbak, Masih ambil. masih Sudah unmute. di-unmute Mbak, monggo diterima. Ya. Kamu bawa handuk, Mas. Handukmu belum Kayak dibawa mandi loh. dong. Nah udah. Oh, itu Mbak Rindang. Ya wong aku tuh di mute gak iso ngomong ya. Fokus kelarisan manyung. Tak kira masak mayung wis sampai close order loh, sampai nolak-nolak. Sama dawet ke Mayu. Dawet Bayu ya Mbak Yus ya. Sama-sama. Yus. Nanti malam ketemu di ini WA group. Besok malam. Besok malam. Besok malam. Kirain nanti malam. Ya maaf. Tak malam mingguan no, Masya Ya, Allah. mesti akan Mbak. Harus Mbak, harus.
Halo semua. Ya, sama-sama. Yang materi masukin emailnya ini bisa. Ya apa kulon progo enake. Saya mohon pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yus. Semuanya mohon pamit ya. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivin hilang ya Mbak Vivin? Hasil pelajaran ini soal kalah kita sama. Masih orang berdaya. Con không tao không biết được. Tao đi ăn được ăn cái áo.